Mereka tidak benar-benar yakin. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di video kali ini Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib. Tetapi orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa atau Yesus. Menurut dia bahwa Yesus pada saat itu telah diangkat ke surga. Nah oleh sebab itu teman-teman semuanya, bagaimana dengan surah Maryam 19 ayat 33 sampai dengan 34, di mana Isa berkata, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah oleh karena itu teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, marilah kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini. Mereka tidak benar-benar yakin sudah membunuh Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu yaqina. Karena mereka heran, kenapa kalian tangkap aku? Kenapa kalian tangkap aku? Bahkan dia tertawa, kenapa kalian tangkap aku? Bahwa yang membunuh Yudas itu adalah tokoh Yahudi, tidak diragukan lagi. Filmnya dibuat oleh Mel Gibson. Mel Gibson membuat film bahwa penangkapan itu dipelopori oleh Yahudi. Judul filmnya The Passion of Christ, penderitaan Yesus Kristus. Maka ketika itu orang Yahudi Amerika mengamuk, unjuk rasa di jalan, karena itu akan memberikan presiden buruk, mengatakan kami tidak terlibat dengan pembunuhan itu. Tapi sejarah berkata mereka lah yang terlibat membunuh nabi-nabi. Nabi Isa mereka ingin bunuh, tapi Allah selamatkan. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah ingin dibunuh oleh orang Yahudi? Ya, ketika Nabi datang ke kampung Yahudi Khaybar, lalu di kampung itu mereka bertanya, Muhammad, ya, kamu senang makanan, makan apa? Kata Nabi SAW, sahabat menjawab, Muhammad itu suka makanan kaki kambing bagian depan. Oh, itu juga, ya. Maka mereka suguhkan kaki kambing bagian depan. Kita kalau ada tamu, kita tanya makanan, Ustadz suka makan apa? Ustadz suka minum apa? Kita mau kasih yang terbaik. Mereka rupanya tanya itu, mereka ingin tanamkan racun. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surah Maryam 19 ayat yang ke-33 sampai dengan 34 berkata, di mana Isa mengatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dalam hal ini teman-teman semuanya, hanya saya membacakan terjemahannya, bukan untuk menafsirkan. Tetapi di sisi lain, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib, tetapi orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, ya. Dan pada saat itu Yesus telah diangkat di surga oleh Allah SWT. Tetapi pertanyaannya begini, ya, kalau misalnya Isa tidak mati di kayu salib, lalu siapakah orang yang diserupakan itu? Ya, karena sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan jawaban dari saudara saya Muslim. Mereka tidak pernah memberitahu saya bahwa ini namanya, ya, ini orang yang diserupakan itu. Ya, tetapi sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan jawaban dari saudara saya Muslim. Nah teman-teman semuanya, mungkin kita bertanya, ya, karena di ajaran Kristen mengatakan bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib, ya. Tapi mungkin kita bertanya begini, lalu di antara yang keduanya ini mana yang benar, ya? Tetapi saya mau katakan, kalau misalnya kita perbandingkan, ya, atau berbicara secara teologis, maka bisa saja nanti kita, kalau kita berkata begini, bisa saja nanti kita dianggap menista agama, ya, dianggap menodai agama. Tetapi marilah kita belajar mengenai sejarah.
Hanya ada satu cara untuk membuktikan apakah Yesus benar-benar disalib atau tidak, dengan belajar sejarah, dengan belajar fakta-fakta histori yang ada. Artinya dalam hal ini marilah kita tutup Alkitab, kita tutup Al-Quran, dan kita belajar sejarah. Ya, maka saya mau katakan, kalau kita belajar sejarah, ya, maka Yesus sudah pasti disalib karena ada bukti-bukti sejarah, ada bukti-bukti fakta histori yang ada, ya, dan yang ada sampai hari ini. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalnya Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa oh tidak, ya, bukan Yesus yang mati di atas kayu salib, tetapi orang yang diserupakan, saya mau katakan silakan saja, karena itu adalah ajaran agamamu. Tetapi orang Kristen tidak mengatakan hal demikian, karena ada tertulis di dalam Alkitab bahwa Isa itu mati di atas kayu salib. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Ya, kenapa bukan orang lain? Saya mau katakan bahwa orang tidak bisa diselamatkan, ya, karena orang tidak bisa diselamatkan tanpa pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Karena kebaikan, perbuatan baik, amal tidak menyelamatkan manusia. Itu tidak bisa membawa kita ke surga, ya. Karena itu tidak setara dengan dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Artinya lebih besar dosa yang kita lakukan dibanding dengan kebaikan kita. Nah, teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwa tanpa pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita tidak bisa diselamatkan. Makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu adalah bentuk kasih Tuhan. Dia mengutus anaknya yang tunggal itu untuk sebagai penebusan bagi kita. Itu saja dari saya, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati.